Alhamdulillahi ala ihsanih washkuru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisanih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan ajarannya, meninggalkan larangannya. Khatib berpesan, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, agar kita kelak menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. 15 menit ke depan, khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan sia-sianya salat Jumat kita, seperti bicara, bercanda, atau tertidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika itu dilakukan, maka salat Jumat Anda pada kali ini percuma dan sia-sia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan mengangkat tema tentang hikmah hijrah Rasulullah SAW dalam konteks kekinian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang pada saat itu disebut dengan kota Yasrib. Kenapa demikian? Bukankah beliau seorang nabi? Apakah Nabi takut untuk menghadapi teror atau permusuhan yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada saat itu? Tentu jawabannya tidak. Sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad SAW perlu melakukan taktik di dalam kehidupan dan berperang, menyebarkan dakwah, karena akan diikuti oleh penerus-penerus beliau. Tidak mentang-mentang lantas beliau seorang nabi, kemudian beliau tidak mempan dipukul atau tidak mempan dengan senjata tajam. Bukankah dalam sirah kita lihat ketika Rasulullah SAW berperang, pernah tanggal giginya, terluka anggota badannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama memiliki makna himayatud dakwah, yaitu menyelamatkan atau melindungi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ucapan, perbuatan, tindak tanduk Rasulullah itu kecuali adalah wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kiranya Rasulullah melakukan hijrah untuk dakwah yang lebih baik di satu tempat. Pernah juga Rasul melakukan hijrah dari Mekah ke Habasyah,
yang di situ pun ditolak dakwah Rasulullah SAW. Namun alhamdulillah, dakwah yang dilakukan oleh para sahabat Rasul di kota Madinah, dakwah berkembang di sana ketimbang di kota Mekah. Oleh karenanya, ketika Rasul berdakwah kemudian hijrah ke Madinah, maka dakwah akan semakin kokoh dan semakin kuat dan semakin maju. Inilah hikmah daripada perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu himayatul dakwah, melindungi dakwah itu sendiri. Yang kedua, darul harb ila darul amn, pindah dari negeri yang tidak aman, yang menimbulkan rasa takut, kepada negeri atau wilayah yang lebih aman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika satu wilayah aman, maka semua lini kehidupan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Namun sebaliknya, bila satu tempat tidak aman, maka dakwah akan semakin memburuk dan tidak berkembang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah, jika sekarang ditempuh dengan kendaraan kecepatan 100 km per jam, itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam kurang lebih. Jika ada di antara kita yang pernah melaksanakan haji ataupun umrah, ketika kita dari kota Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah, 4 jam lamanya kita membutuhkan perjalanan itu dengan mengendarai kendaraan lewat jalan tol. Pada saat itu Rasulullah SAW hijrah 14 hari 14 malam dengan berjalan kaki melewati tempat yang tidak biasa dilakukan. Artinya tempat yang tidak biasa dilakukan ini, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih menantang dan terjal. Maka perjalanan hijrah ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau didampingi oleh sahabat yang sangat setia, sekaligus menjadi besannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada hijrahnya Rasulullah adalah Rasulullah SAW melakukan makar kepada orang-orang kafir Quraisy. Makarallah khairul makirin. Tipu daya Allah lebih baik daripada tipu daya orang-orang kafir. Terbukti ketika Rasulullah SAW melaksanakan hijrah, yang tidur di tempat beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian perjalanan hijrah tidak melakukan perjalanan lewat tempat biasa, tetapi melewati tempat yang tidak pernah dilalui. Oleh karenanya, hijrahnya Rasulullah untuk melakukan taktik atau tipu daya terhadap orang-orang kafir. Wallahu khairul makirin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa konteks sekarang dalam masa kekinian anak-anakku sekalian? Hendaknya kalian bisa mengambil hikmah bahwa hijrah Rasulullah tentu tidak bisa kita lakukan seperti sekarang ini, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama, kalian kembali mengenal Islam. Agama Islam yang kalian anut ini bukan agama main-main, tetapi agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kalian laksanakan. Seperti ini misalnya, melaksanakan sholat Jumat. Di awal khatib mengingatkan agar tidak bicara, tertawa, apalagi main HP, yang mengakibatkan sholat kalian percuma dan sia-sia. Ini perlu disampaikan oleh para khatib, dan kalian harus tahu bahwa itu adalah perbuatan yang sia-sia dan percuma. Kemudian tidak tertawa terbahak-bahak di dalam masjid ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Kenapa demikian? Kalian harus tahu, kalian harus hijrah dari perbuatan-perbuatan yang jahiliyah agar kalian menjadi generasi-generasi Islam sebagaimana generasi-generasi awal yang rela mempertaruhkan nyawanya. Hanya untuk diam sesaat saja kalian tidak bisa. Bagaimana kalian bisa berjihad melawan musuh-musuh Islam yang senantiasa mengancam keberadaan kita? Anak-anakku sekalian, hijrah dari kalian
tidak patuh kepada orang tua dan tidak patuh kepada guru, maka hijrahlah kalian kepada kepatuhan dan ketaatan kepada orang tua dan guru. Orang tua kalian yang ada di rumah adalah orang tua biologis kalian. Sementara di sekolah ini orang tua kalian adalah para bapak, ibu, dan guru yang harus kalian hormati, harus kalian hargai. Ucapannya, perbuatannya harus kalian contoh dan kalian dengarkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tarharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu agar kalian menyembah Allah, tidak menyekutukan dengannya. Dan terhadap ibu bapakmu berbaktilah kepada keduanya. Jangan sekali-sekali apabila mereka, salah satu dari mereka atau keduanya, berada dalam naungan kalian masih panjang umur, jangan sekali-kali kalian mengucapkan di hadapan keduanya. Ucapkanlah wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia dan baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kalian disekolahkan di sekolah ini agar memiliki akhlak, agar memiliki adab dan sopan kesantunan. Oleh karenanya, dalam rapot kalian ada pendidikan agama Islam berada di nomor 1. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk apa kalian pintar tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, baik kepada guru, kepada orang tua, dan kepada kawan? Oleh karenanya anak-anakku sekalian, mulai sekarang rubahlah perilaku kalian terhadap orang tua kalian dan terhadap guru-guru kalian. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan ucapan-ucapan atau ucapan-ucapan yang menyakiti hatinya. Mereka telah mengandung kalian wahnan ala wahnin wa bisaluh fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Orang tua kalian, ibu kamu telah mengandung kamu selama 9 bulan lebih 10 hari atau ada yang lebih. Wahnan ala wahnin, dengan sakit atau susah yang berpayah-payah. Kalau kalian tidak percaya, kalian ambil beban sekitar 3 kilo saja, ikat di perut kalian, coba bawa ke sana kemari selama 1 hari saja. Tentu kita akan merasa repot. Oleh karenanya terhadap ibu bapak kalian, hendaklah kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, dan surga kalian berada di telapak kaki ibu kalian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konteks kekinian, kalian harus bisa mengaji. Jangan sampai generasi Islam pintar, berprestasi, tetapi tidak mampu membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Bagaimana mungkin kita bisa membaca Al-Quran sementara kita tidak pernah belajar? Bahasa Inggris kita les, bahasa lain kita les, sementara bacaan Al-Quran yang dari bahasa Arab kita tidak pernah melakukan les, tidak bisa baca Al-Quran. Bahkan di usia SMA, lulus SMA, terbaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya terbata-bata. Anak-anakku sekalian, tantangan kalian ke depan lebih dahsyat daripada tantangan kami para pendahulu kalian. Oleh karenanya, mau jadi apapun kalian, kalian harus bisa baca Al-Quran. Mau jadi apapun kalian, kalian harus tetap menegakkan sholat dimanapun kalian berada. Insya Allah, jika kalian menjaga hak-hak Allah, maka kalian akan mendapatkan hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mengingat Allah setiap saat, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka rezeki kalian akan Allah berikan rezeki yang sangat banyak dan sangat besar dan berkah. Anak-anakku sekalian, dalam surat An-Nisa ayat yang 100 Allah berfirman, "Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan luaskan tempatnya di muka bumi ini dan diberikan rezeki yang sangat luas. Anak-anakku sekalian, kalian boleh menuntut ilmu apa saja, tetapi jangan lupa hak Allah adalah untuk disembah,
dengan melaksanakan sholat, insya Allah kehidupan ekonomi kalian akan mengikuti. Jika kalian mengejar akhirat kalian, maka dunia akan mengikuti kalian. Jika kalian hanya mengejar dunia, maka akhirat kalian akan tertinggal. Bukankah ending kehidupan kita ini adalah kehidupan akhirat? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan hari, tempat yang paling baik, yang paling kekal adalah akhirat. Untuk apa kita menjadi orang sukses di dunia ini kalau kita tidak sukses di akhirat? Bukankah satu hari kehidupan akhirat setara dengan 50.000 tahun? 50.000 tahun tidak ada manusia yang sampai umur demikian satu hari. Maka carilah keselamatan hidup kalian dalam momentum hijrah ini, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah guru-guru kalian, orang-orang tua kalian siap memberikan dukungan moral dan non material untuk kemajuan kalian. Bagi kami para orang tua, anak-anak merupakan aset yang sangat penting yang harus dibekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekelumit khutbah yang khatib sampaikan, agar kiranya bermanfaat untuk kita semuanya. Segala kebaikan yang datang adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan adalah milik kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.